baik itu meningkatkan trust mereka, mengatur bagaimana proses pengelolaan organisasi mahasiswanya, terus bagaimana komunikasi yang terjadi antara kita dan mereka. Jangan sampai mereka sulit berkomunikasi sama kita atau kita tidak memahami apa keinginan dan kemauan mereka untuk bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rizky Fauzi di Sang Pendidik. Hari ini saya akan meneruskan cerita mengenai buku yang saya tulis, yakni cerita membangun komunikasi di organisasi kemahasiswaan. Sebelumnya saya sudah membahas bab 1 dan bab 2, dan hari ini saya akan membahas bab 3 dan bab 4, atau yang saya sebut dalam buku saya, bangunan 3 dan bangunan 4. Nah, isi dari bangunan 3 adalah saya akan membahas atau bercerita mengenai mendatangi pengurus organisasi untuk berdiskusi. Dan bab 4 atau bangunan 4 saya akan bercerita mengenai membuat sebuah skema baru dalam pengelolaan organisasi di dalam kampus tersebut. Nah, untuk cerita yang pertama atau saya akan lanjutkan mengenai bab ketiga mengenai mendatangi pengurus organisasi. Kenapa? Karena yang saya sudah bilang atau saya jelaskan di dalam video sebelumnya bahwa hampir 2 tahun organisasi mahasiswa di kampus tersebut tidak aktif atau dibekukan pada saat itu. Nah, setelah saya dan partner saya itu diberi amanah, kepercayaan, akhirnya yang pertama kita lakukan adalah bagaimana kita mendatangi satu persatu atau door to door teman-teman pengelola organisasi mahasiswa di kampus tersebut. Nah, uniknya pada saat kita mendatangi teman-teman mahasiswa pada saat itu, banyak-banyaknya atau banyakan tuh mereka menolak dengan dalih atau kecurigaan mereka bahwa ya kita pengurus kemahasiswaan nggak jauh beda lah sama pengurus yang sebelumnya, atau mereka berpikir bahwa percuma, pasti yang dikerjakan beda, yang diomongin beda gitu loh. Ada juga organisasi mahasiswa atau pengurus-pengurusnya berkata bahwa ya paling gini-gini aja, nggak ada perubahan, atau ya pokoknya nada-nada skeptis dan pesimis lah yang mereka ungkapkan ke kita pada saat itu. Nah, tapi saya bersama partner waktu itu tidak patah semangat dan kita paham dan mengerti bagaimana proses 2 tahun mereka beku, proses 2 tahun mereka tidak bisa menjalankan organisasi secara maksimal, pastinya membuat distrust atau kurangnya kepercayaan mereka terhadap kampus, khususnya pengolah kemahasiswaan dalam sebuah kampus itu tersebut. Dan itu jadi tantangan buat kita untuk bagaimana dari distrust tersebut, bagaimana mereka jadi trust atau percaya terhadap pengelolaan kemahasiswaan yang baru, yakni saya dan partner saya pada saat itu. Nah, singkat cerita, kita datanginlah semua organisasi, maksudnya adalah semua pengurus-pengurus yang mengelola organisasi tersebut, mulai dari pengurus UKM, HIMA, yang lain-lain, dan itu kita banyak mendapat penentangan atau banyak perbedaan pendapat di situ. Tapi yang kita inginkan pada saat kita berdiskusi dan berkeliling ke UKM atau organisasi mahasiswa HIMA tersebut, kita bukan ingin berdebat atau kita ingin menyalahkan mereka atau kita ingin merasa paling benar. Tapi di situ kita ingin mendengarkan pendapat mereka, masukan mereka, hambatan-hambatan yang mereka hadapi pada saat itu, sehingga itu jadi masukan-masukan buat kami sebagai pengelola kemahasiswaan pada saat itu untuk membuat sebuah kegiatan-kegiatan, aturan-aturan, atau kemudahan-kemudahan buat kesulitan-kesulitan yang mereka ceritakan kepada kita. Jadi itu adalah pintu kami pada saat itu untuk mengetahui berbagai permasalahan yang kami tangkap di lapangan, dan itu yang akan kami lakukan sebagai pengelola kemahasiswaan yang dipercaya, yang diamanahi lebih kurang 3 bulan awal untuk masa tesnya, untuk bagaimana membuat hal-hal baru, hal-hal yang lebih kompetitif dalam pengelolaan organisasi mahasiswa. Nah, berikutnya saya akan cerita mengenai setelah kami mendatangi organisasi berkeliling
banyak tadi yang saya bilang pertentangan, nada pesimis, skeptis mereka, dan memang banyakkan mereka ini sudah merasa di zona nyaman pada saat itu. Bagaimana mereka mengolah itu dari kakak tingkat ke mereka, turun-temurun itu merasa apa yang sudah mereka lakukan itu adalah hal-hal yang sudah bagus dan nggak perlu lagi dirubah menjadi lebih baik. Nah, disitulah dari apa yang mereka ceritakan, masukan, pendapat mereka, terus juga kesulitan-kesulitan itu kita kumpulkan menjadi suatu informasi buat kita, dan kita jadikan suatu pelajaran dalam artian ini menjadi salah satu checklist kita agar pada saat masa kepemimpinan kita di pengelolaan organisasi mahasiswa, kita dapat merubah lebih baik lagi. Baik itu meningkatkan trust mereka, mengatur bagaimana proses pengelolaan organisasi mahasiswanya, terus bagaimana komunikasi yang terjadi antara kita dan mereka. Jangan sampai mereka sulit berkomunikasi sama kita atau kita tidak memahami apa keinginan dan kemauan mereka untuk bisa berkembang. Nah, kita akan coba cerita di dalam bangunan yang keempat. Yang tadi ke bangunan yang ketiga mengenai diskusi, kita masuk ke bangunan keempat, yaitu kita akan membuat yang namanya hal-hal baru dalam pengelolaan organisasi mahasiswa. Jadi kita membuat sebuah skema pada saat itu, skema yang baru. Yang pertama adalah dari yang sebelumnya cuma ada UKM dan HIMA. HIMA itu himpunan mahasiswa atau UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Nah, di situ kita membuat sebuah inovasi, kita menghadirkan yang namanya organisasi baru yang disebut sebagai DLM dan BEM. Nah, DLM itu adalah Dewan Legislatif Mahasiswa, adalah legislatifnya yang akan mengawasi operasional eksekutif BEM, HIMA, dan UKM pada saat itu. Nah, untuk BEM sendiri adalah Badan Eksekutif Mahasiswa yang membawahi operasional baik itu HIMA-HIMA dan juga UKM-UKM yang ada di dalam kampus. Jadinya mereka punya perwakilan. BEM ini mewakili 4 jurusan atau 4 konsentrasi pada saat itu. Sehingga apapun keluhan, apapun yang ingin mereka sampaikan, baik itu keluhan dari HIMA, keluhan dari UKM, ataupun keluhan dari mahasiswa-mahasiswa yang aktif di kampus tersebut, bisa melalui BEM. Dan berikutnya, kita juga melahirkan yang namanya UKM Intervoice, yang selama ini UKM paduan suara pada saat itu, yang mereka itu hanya aktif pada saat wisuda. Nah, akhirnya kita lahirkan yang namanya UKM paduan suara tersebut, sehingga mereka istilahnya itu punya program lah, punya kegiatan yang jelas selama setahun mereka menjabat. Kita bentuk strukturnya, ketua organisasinya, sekretarisnya, bendaharanya, sampai anggotanya. Terus kita minta mereka membuat program kerja dan lain-lain, sehingga mereka terarah, mereka bisa lebih berkembang dan tidak hanya nampil atau berkegiatan di saat-saat wisuda 1 tahun sekali. Nah, berikutnya juga kita juga membuat skema baru dalam pengelolaan organisasi HIMA dan UKM, yaitu sebelumnya HIMA itu pengurusnya atau plus anggotanya itu bisa puluhan orang bahkan. Nah, UKM juga begitu, pengurusnya terlalu gemuk, terlalu banyak, tapi malah tidak efektif dalam jalannya organisasi, karena kebanyakan orang itu akhirnya yang kerja ya itu lagi, ya, yang lainnya cuma numpang nama lah, atau yang lainnya tidak efektif dalam hal membantu mengembangkan organisasi tersebut. Nah, akhirnya kita buatlah skema baru, kita persempit dalam artian kita dari gemuk, jadi kita buat strukturalnya tuh lebih kurus. Jadi itu dalam HIMA misalkan hanya ada 5 pengurus organisasi mereka. Jadi ada ketua, bendahara, sekretaris, bidang kemahasiswaan, dan ada waktu itu bidang kehumasan mereka gitu, misalkan seperti itu. Dan yang untuk UKM itu hanya 3 pengurus, bendahara, ketua, dan juga sekretaris. Nah, sisanya mereka ini bentuknya adalah lebih kepada volunteer saja gitu loh. Nah, ini yang akan dibina untuk menjadi anggota atau pengurus di tahun-tahun berikutnya. Nah, itu membantu kita untuk memudahkan kita untuk mengetahui ide-ide mereka, mahasiswa atau pengelola organisasi, untuk mengetahui apa yang kira-kira mereka akan buat, dan itu memudahkan juga
komunikasi dua arah kita, koordinasi kita dengan mereka. Nah, berikutnya juga kita pada tahun itu kita juga membuat yang namanya inkubator bisnis mahasiswa yang sebelumnya itu belum pernah ada di kampus tersebut, dan akhirnya kita buatlah itu. Nah, inkubator bisnis itu kita fokuskan dalam kegiatan bisnis, tapi fokusnya adalah kita membuat usaha kopi ya, usaha kopi untuk membantu mahasiswa belajar mengenai bagaimana teamwork, pengolahan finance atau keuangan, dan juga di situ mereka akan belajar bagaimana mengolah coffee shop, membeli bahan baku, mengolah uang yang ada dalam situ, terus juga bagaimana mengatur time managementnya mereka dan lain-lain. Nah, di situ tuh menarik membuat hal seperti itu sehingga anak-anak mahasiswa itu atau teman-teman mahasiswa bukan hanya fokus pada UKM Hima yang ada, tapi kita buat inovasi baru, ada pengolahan bisnis untuk mahasiswa, dari mahasiswa untuk mahasiswa, seperti itu. Nah, berikutnya juga dalam program kerja itu juga kita atur yang sebelumnya mereka itu tidak terarah, dalam artian ya kapan mereka buat program kerja ya udah mereka ajukan dan mereka jalan gitu loh. Nah, pada masa kepemimpinan kita di dalam pengolahan kemahasiswaan pada saat itu, mereka harus mengajukan jauh-jauh hari, atau mereka mengajukan program itu adalah 1 tahun kalender kegiatan organisasi mahasiswa yang pada saat itu misalkan strukturalnya pada saat itu di tahun 2019 misalkan seperti itu. Ya, mereka harus menyusun program kerja 1 tahun, dan itu jelas kapan bulannya, apa program kerjanya, kolaborasi sama siapa, terintegrasi sama siapa, value atau outputnya tuh apa gitu loh. Jadi ada hal yang kita ingin tuju, ada value yang jelas dari program-program yang mereka ajukan atau akan mereka jalankan. Nah, berikutnya hal baru lagi yang kita buat pada saat itu adalah bagaimana kita membuat yang namanya UKM dan Hima Award. Apa itu UKM dan Hima Award? Itu adalah sebuah penghargaan setiap tahun di ujung masa kepemimpinan teman-teman yang mengelola organisasi tersebut. Kita berikan penghargaan, baik itu trofi atau piala, plus mereka dapat uang pembinaan dari kampus. Kenapa kita melakukan tersebut? Karena sebelumnya melakukan sebuah organisasi di kampus tersebut, ya jalan aja buat organisasi, buat program aja, tapi nggak jelas outputnya apa value yang akan dicapai untuk itu, bagaimana pengembangan dan lain-lain. Jadi mereka menjalankan sesuatu yang sudah ada saja sebelumnya. Nah, ini kita buat inovasi, kita buat UKM Hima Award sehingga mereka punya tujuan yang jelas untuk menjalankan organisasi. Nah, itu ada 10 syarat waktu itu yang kita buat untuk siapa sih yang akan menerima Hima Award atau UKM Award, itu syarat-syaratnya seperti apa. Seperti misalkan mereka harus buat program yang terintegrasi, ada unsur prestasi di situ, atau mereka berprestasi di hal tersebut, dalam program tersebut, dan ada yang namanya kolaborasi di situ, sehingga mereka jelas tuh. Terus juga mereka harus melakukan pengajuan program kerja itu dalam bentuk proposal itu, misalkan Amin 2 minggu sebelum acara, atau kita tentukan 1 bulan sebelum acara, dan LPJ-nya itu harus mereka laporkan maksimal 2 minggu setelah kegiatan acara. Terus kita lihat juga bagaimana kerapian program mereka, rame nggak sih program mereka itu disambut baik nggak sih sama mahasiswa atau orang-orang luar yang akhirnya ikut untuk datang ke acara tersebut. Terus seberapa kreatif mereka membuat program kerja tersebut. Terus bagaimana mereka berkoordinasi sama kita. Jadi elemen-elemen syarat-syarat itu menjadi syarat untuk mereka bisa mendapatkan Hima dan UKM Award. Nah, sebenarnya ada banyak hal lagi sih yang kita buat dalam pembahasan di bab 3 dan bab 4. Baik tadi kita mendatangi teman-teman mahasiswa untuk berdiskusi, membuat yang namanya skema baru tadi, dan itu membantu bagaimana meningkatkan kompetisi mahasiswa ya. Jadinya mahasiswa itu kompetitif, mahasiswa itu akhirnya berlomba-lomba untuk membuat suatu hal yang lebih baik, program-program kerja yang terarah, dan juga mereka bisa mengembangkan kreativitas mereka secara maksimal. Nah, hal itu yang menjadi pembahasan di buku saya ini di bab ketiga dan bab keempat. Nah, selanjutnya di video berikutnya kita akan membahas di bab kelima dan keenam, atau bangunan kelima
dan bangun ke-6 dari buku yang saya tulis ini untuk mengetahui lebih jauh lagi bagaimana pengelolaan atau cerita dalam membangun komunikasi di dalam sebuah organisasi di sebuah kampus. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.